Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seharusnya tadi kita pada pertemuan pertama menyampaikan materi tentang RPS dan kontrak perkuliahan. Namun berhubung waktu yang sangat terbatas karena adanya kegiatan yang lain, maka RPS ini akan disampaikan secara daring. Adapun RPS kita, mata kuliah hukum pidana Islam, ini disusun secara bersama-sama dengan dua orang dosen, yaitu saya dan Pak Perdi. Adapun dalam RPS ini mengisi kandungan tentang substansi ataupun materi-materi yang berhubungan dengan mata kuliah hukum pidana Islam. Baik, nanti dapat dilihat RPS ini pada matriks perkuliahan, sebentar, yang mana pada minggu pertama itu akan dimulai dengan pembahasan RPS dan kontrak belajar sebagaimana yang sudah kita lakukan sekarang ini. Bahwa pertemuan pertama saya akan coba menjelaskan materi-materi apa saja yang menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua dalam melaksanakan perkuliahan khususnya hukum pidana Islam. Pada pertemuan kedua, kita akan membahas tentang sumber dan asas hukum pidana Islam. Selanjutnya, ya, kita akan menguraikan sedikit banyak pengertian daripada jarimah itu apa. Kalau dalam hukum pidana umum, kita mengenal adanya tindak pidana atau delik. Dalam Islam, dalam pidana Islam, kita mengenal ada dua istilah, yaitu jarimah dan jinayah. Apa perbedaannya dengan pidana umum? Tentu ada bedanya, tentu juga ada samanya. Nah, di sini kita akan mendiskusikan bahwa jarimah dan jinayah itu apa. Yang berikutnya adalah unsur-unsur tindak pidana dalam hukum pidana Islam. Setiap delik tentu mempunyai unsur yang berbeda. Nanti kita akan mencoba mendiskusikan dalam aspek hukum pidana Islam, unsur-unsur tindak pidana itu apa saja. Perbuatan melawan hukum itu bagaimana, dan sebagainya. Nah, selanjutnya pada pertemuan berikutnya, ya, kita akan ini kebetulan ada yang belum dihapus ini, belum begitu sempurna disiapkan, ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas hukuman dan penghapusan hukuman dalam hukum pidana Islam. Nah, khusus materi ini sangat menarik sekali karena hukuman yang terdapat dalam hukum pidana Islam itu banyak menuai pro dan kontra, khususnya menyangkut dengan hukuman pembalasan yang terdapat di dalam qisas dan juga sebahagiannya ada di dalam hudud dan ta'zir. Oleh karena itu, ya, nanti kita akan mencoba bagaimana perkembangan pemidanaan dalam hukum pidana Islam itu sendiri dan bagaimana perkembangannya di Indonesia. Nanti akan kita coba membahas pengertian hukuman, jenis-jenis hukuman, dan apa saja yang menjadi alasan sehingga hukuman tersebut bisa dihapuskan. Nah, selanjutnya ada evaluasi pembelajaran. Ada dua sebenarnya yang bersama saya, ada kuisis dan ujian pertengahan semester. Dan berikutnya adalah kita akan membahas klasifikasi jarimah. Ada hudud, ta'zir, qisas, dan diyat. Nanti kita akan melihat apa perbedaan hudud dan qisas, kemudian apa perbedaan ta'zir dan diyat, dan bagaimana pelaksanaan hukum pidana Islam di negara-negara Islam lainnya. Apakah ada persamaan ataupun perbedaan? Tentunya kadang-kadang ada beberapa hal yang sama, ada beberapa hal yang berbeda, seperti pelaksanaan hukum pidana Islam di di Aceh. Kanun jinayat kita itu hanya mengatur dua aspek saja, hudud dan ta'zir, sedangkan qisas tidak diatur sama sekali ataupun belum diatur. Baik,
Pada pertemuan selanjutnya adalah kita akan mendiskusikan tentang kanun jinayah di Aceh. Kanun jinayah di Aceh itu merupakan istihad para ulama dan pemerintah menganut mazhab apa, modelnya seperti apa, bagaimana cara melaksanakannya. Khusus tentang hukuman, bagaimana Aceh menyikapi penerapan hukum pidana Islam tersebut terhadap pelaku tindak pidana. Nah, pada pertemuan berikutnya nanti kita akan mencoba menjelaskan substansinya, unsur daripada setiap pasal yang diatur di dalam kanun tersebut, dan beberapa contoh yang akan kita angkat yang pernah terjadi, yang pernah diadili, dan pernah dilaksanakan hukumannya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pelaksanaan hukum pidana Islam di Aceh itu menuai pro dan kontra, khususnya menyangkut dengan pelaksanaan hukuman cambuk, hukuman yang dianggap sudah tradisional, tidak manusiawi, dan tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Nanti kita akan melihat bagaimana pelaksanaan hukum pidana Islam yang real, yang sudah dilakukan di Provinsi Aceh. Nah, yang terakhir adalah ingin saya sampaikan, ada beberapa referensi yang dapat saudara-saudari siapkan ataupun yang harus Anda miliki. Pertama ada buku Profesor Toko Santoso, beliau adalah guru besar Universitas Indonesia. Beliau pernah menulis buku Menggagas Hukum Pidana Islam, Penapasan Islam dalam Konteks Modernitas. Buku ini termasuk laris, dan ini menjadi pegangan bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah hukum pidana Islam. Dan selanjutnya ada karangan Amin Suma, diteruskan dengan ini ada beberapa karangan klasik ya, dan ini ada tafsirannya, dan terjemahannya maksud saya, dan selanjutnya ada beberapa karangan para ulama dan cendekiawan Indonesia yang menyangkut dengan hukum pidana Islam. Baik mahasiswa-mahasiswa sekalian, hanya ini yang dapat saya sampaikan menyangkut dengan EPS. Selebihnya kita akan mendiskusikan pada pertemuan perkuliahan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.